Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 gelombang 2 ya, dengan anggota saya Siti Puji Lestari T 2017-8057 dan Yulis Setiawati T 2017-8081. Nah, di sini kami akan memaparkan tentang muhkam dan mutasyabih. Yang pertama yaitu pengertian muhkam dan mutasyabih. Secara etimologi, muhkam berasal dari kata hakama dengan pengertian mana'a, yaitu melarang untuk kebaikan. Nah, ihkam al-kalam berarti irkanuhu, yang mengokohkannya dengan memisahkan berita yang benar dari yang salah dan memisahkan yang lurus dari yang sesat. Jadi, al-muhkam adalah perkataan yang kokoh, rapi, indah, dan benar. Nah, Al-Quran seluruhnya muhkam dalam arti seluruh ayat-ayat Al-Quran itu kokoh, fasih, indah, dan jelas, membedakan antara hak dan batil, dan antara yang benar dan yang dusta. Inilah yang dimaksud dengan al-ihkam al-alam atau muhkam dalam arti umum. Nah, sedangkan mutasyabih secara etimologis berasal dari kata syabaha asyishibu asyishabahu asyibihu. Hakikatnya adalah keserupaan, misalnya dari warna, rasa, keadilan, dan kezaliman. Nah, apabila antara dua hal tidak bisa dibedakan karena ada kemiripan antara keduanya, maka disebut asyubah. Nah, secara terminologis menurut ulama itu mendefinisikannya itu berbeda pendapat. Salah satunya yaitu ayat-ayat muhkamat adalah ayat-ayat yang mudah diketahui maksudnya, sedangkan ayat-ayat mutasyabihat adalah ayat-ayat yang hanya Allah sendirilah yang tahu maksud darinya, tahu maksudnya. Nah, yang kemudian sikap ulama terhadap muhkam dan mutasyabih. Menurut Subi al-Sholih, membedakan pendapat ulama ke dalam dua mazhab, yaitu mazhab salaf dan mazhab khalaf. Nah, yang pertama yaitu mazhab salaf, yaitu orang-orang yang mempercayai dan mengimani sifat-sifat mutasyabihah itu dan menyerahkannya kepada Allah sendiri. Nah, kesohihan mazhab ini juga didukung oleh riwayat tentang qiraat Ibnu Abbas, yaitu yang artinya dan tidak mengetahui takwilnya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang-orang yang mendalami ilmunya berkata kami mempercayainya. Yang kedua yaitu mazhab khalaf, yaitu ulama yang menakwilkan lafal yang makna lahirnya itu mustahil kepada makna yang layak dengan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu mereka disebut mu'awilah atau mazhab takwil. Nah, mazhab ini juga mempunyai argumen akli dan nakli yang berupa atsar para sahabatnya. Nah, di samping kedua mazhab itu masih ada pendapat yang satu yang dikemukakan oleh Al-Suyuti, bahwa Ibnu Daqi al-Id mengemukakan pendapatnya yang menengahi mazhab kedua tersebut. Nah, Ibnu Daqi berpendapat bahwa jika takwil itu dekat dengan bahasa Arab maka tidak dimungkiri, dan jika takwil itu jauh dari bahasa Arab maka kita tawakuf atau menangguhkannya. Nah, kita meyakini maknanya menurut cara yang dimaksudkan serta mensucikan Tuhan dari sesuatu yang tidak pantas baginya. Nah, sekian penjelasan dari saya serahkan ke materi selanjutnya, yaitu Yulis Setiawati.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yulis Setiawati dengan NIM T2017-8081. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fawati suwar dan juga hikmah adanya ayat-ayat muhkam dan mutasyabih. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai fawati suwar. Istilah fawati adalah jamak dari kata fatih atau fatihah yang secara lugawi berarti pembuka. Sedangkan suwar adalah jamak dari kata surah sebagai sebutan dari sekumpulan ayat-ayat Al-Quran yang diberi nama-nama tertentu. Secara bahasa, fawati as-suwar adalah pembukaan-pembukaan surat. Jika pembukaan surat diawali dengan huruf-huruf yang terpisah, sebab posisinya yang memang berdiri sendiri dan tidak bergabung membentuk sebuah kalimat. Para ulama tafsir mengatakan bahwa pembuka surat dalam Al-Quran memiliki kategori dan karakter tersendiri. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai adanya hikmah ayat-ayat muhkam. Hikmah yang pertama yaitu menjadi rahmat bagi manusia, khususnya orang dengan kemampuan bahasa Arabnya yang lemah. Dengan adanya ayat-ayat muhkam yang sudah jelas arti maksudnya, sangat besar arti dan faedahnya bagi mereka. Untuk hikmah yang kedua, memudahkan manusia untuk mengetahui arti dan maksudnya. Juga memudahkan bagi mereka dalam menghayati makna. Maksudnya supaya mudah dalam mengamalkan ajaran-ajarannya. Untuk hikmah selanjutnya, dalam konteks motivasi, manusia dapat memahami, menghayati, dan mengamalkan ayat-ayat Al-Quran. Ungkapan ayat yang dapat dipahami dan mudah dimengerti dapat mendorong mereka untuk selalu beraktualisasi diri dengan isi kandungan Al-Quran. Untuk selanjutnya yaitu hikmah adanya ayat-ayat mutasyabih. Hikmah yang pertama untuk menjadi bukti kelemahan manusia atas kebesaran Allah dan ketinggian ayat-ayatnya. Dengan adanya ayat-ayat mutasyabih, manusia dijadikan tunduk terhadap ketentuannya dan menghancurkan kesombongannya terhadap ketetapan-ketetapan Allah. Selanjutnya, ayat-ayat mutasyabih menunjukkan keterbatasan manusia yang harus mereka sadari setiap saat. Dalam konteks normatif, rasio manusia memiliki keterbatasan dalam menganalisis ayat-ayat mutasyabih. Untuk itu diperlukan perenungan ulang terhadap keterbatasan berpikir itu sendiri untuk menyadari bahwa pemikiran manusia adalah terbatas. Sekian penjelasan dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.